Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana berada? Alhamdulillah hari ini hari Rabu, Allah masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan. Pacak bersilaturahmi secara tidak langsung tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko di 16 Ramadan 1445 Hijriah. Ada yang 16, ada yang 17, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau kamu baru boleh setengah hari. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, kami akan hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko sampai ke merapat pukul 6 KG. Bakal membahas masalah agama. Tapi hari ini narasumber kita agak sedikit spesial. Kita akan membahas masalah ekonomi yang sesuai dengan agama Islam dan juga mungkin ada juga masalah-masalah yang lainnya. Hadir tengah-tengah kita narasumber kita yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Ahmad Samsudin. Beliau ini merupakan Direktur Utama Bank Sumsel Babel dan juga merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Selatan dan juga Wakil Kedeks untuk wilayah Sumatera Selatan. Dan pemirsa Palembang TV di segmen ketiga KG kita bakal bahas masalah, kita bakal buka kuis. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar akan mendapatkan hadiah tentu dari sponsor-sponsor kami. Dan kami ucapkan juga terima kasih buat sponsor-sponsor acara ini dari Basnas, dari Palembang, Basnas Palembang maksud kami, dari Lipo Mall, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, Mega Wisata, Didi Paldian WO, Putri Pinang Masak 2. Dan pemirsa, langsung kita sapa narasumber kita, Bapak Haji Ahmad Samsudin. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pemirsa Palembang TV sudah tidak asing lagi dengan beliau. Walaupun mungkin tidak bisa bertemu secara langsung, mungkin bisa bertemu secara baliho, Pak. Iya, baliho. Di jalan ya? Di jalan saja itu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum saja itu. Kata-kata setiap ada event-event besar, pasti ada buku Bapak. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya. Pak, mengenai perbankan, Bank Sumsel Babel. Jadi ada Bank Sumsel Babel konvensional dan juga ada Bank Sumsel Babel Syariah. Nah, kita akan membahas secara keseluruhan baik, Pak Cik itu. Nah, bank ini dikatakan sebagai lembaga intermediasi. Nah, apa mungkin masyarakat awam nih, khususnya mungkin wilayah-wilayah ulu-ulu nih, apa dia intermediasi itu? Iya. Ini bahasannya bahasan agak tinggi Pak ini. Tinggi. Ini yang muat ini minimal S3 Pak. Iya. Mudah-mudahan setelah bahasan ini kita bisa lulus S3 gitu ya. Jadi bank ini kalau lihat dari undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 itu ada dikatakan bank ini sebagai lembaga intermediasi. Jadi sebagai lembaga penghubung, intermediasi kan penghubung. Penghubung dari pemilik dana dan bagi yang membutuhkan dana. Jadi dana pihak ketiga yang butuh, yang ingin menabung ya kita simpan di bank, kemudian bank menyalurkan bagi yang untuk pemberian kredit. Nah, penyaluran dari dana itu ya bisa dari tabungan, giro gitu, deposito, dan kemudian juga bagi yang membutuhkan kita kasih kredit begitu. Dan juga bisa intermediate yang lebih langsung, misalnya ada divisi treasury di mana dana kita tempatkan kebutuhan dana ke tempat yang lain begitulah. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya sebenarnya untuk pembangunan masyarakat. Itu sih dari undang-undangnya secara apa namanya, secara mudah untuk dimengerti gitu ya. Nah, kalau bank itu Pak ada pembagian, ada istilahnya tuh bank umum nasional, ada juga bank pembangunan daerah. Iya.
Ada juga bank syariah. Iya, ada Itu juga BPR. ada BPR. Iya gitu kan. Kalau kita lihat ya sebenarnya kalau kita lihat sih bank ini ada bank umum nasional ya. Ada itu kan tergantung daripada ruang lingkup kegiatannya gitu Iya. ya. Bank BPD ini masuk bank simple bubble ini termasuk juga bank umum. Cuma karena ini dimiliki oleh daerah disebutlah bank pembangunan daerah begitu. Nah, kemudian juga nanti ada level-levelnya tuh, ada level yang misalnya dengan buku 1 gitu ya, KBMI 1 itu dia punya level 6 triliun gitu. Nah, itu tergantung level, tergantung apa? Tergantung daripada modal. Gitu sih, modal yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Nah, kalau Gitu. misalnya masyarakat umum, Kak, Pak, misalnya dalam satu bank itu, misalnya seorang masyarakat umum itu punya duit, Pak, angka 4 triliun, atau 5 triliun. Oh, ya Najib tuh punya ya? Oh, kurang dikit, Pak. Kan dikit ya. Nah, kalau misalnya setiap masyarakat umum, kalau Bank Sumsel Bubble ini kan pemilik sahamnya itu pemerintah, Pak ya. Iya. Kalau misalnya individu, aku nih Yai Najib ada duit 10 miliar, boleh nggak nak nanam saham, Pak, secara logikanya? Kalau sekarang ada juga bank itu dimiliki oleh individu ada. Tapi kalau misalnya sekarang ini lebih banyak kalau kita sebut ya ada bank yang sudah go public. Nah, itu bisa tuh melalui apa? Saham-saham yang diperdagangkan gitu kan. Misalnya Imbara kan sebagian udah go public ya. Itu bisa beli di melalui pasar modal gitu. Itu bisa beli saham-sahamnya 10 miliar macam-macam bisa beli. Tapi ada juga bank-bank yang memang didirikan oleh keluarga, itu bisa juga. Ya. Iya, sebagai modal apa di store-nya dia gitu. Itu bisa gitu. Oh, berarti nggak, Pak. Tapi Bank Sumsel nggak bisa, Pak ya? Bank Sumsel sekarang saat ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Oh, iya, Ada iya, 27 daerah. Ya Najib juga punya saham juga tuh melalui koperasi kan. Koperasi. Nah, punya dia. Nah, itu bisa melalui koperasi, tetapi nanti tergantung dari kebijakan daripada masing-masing bank. Gitu. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, kita tunggu kebersamanya di 380022. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama, seputar masalah perbankan. Nah, Bank Sumsel Bubble ini kan usianya sudah puluhan tahun, Pak ya? Iya, 66 tahun ya. 66 tahun, saya itu. Kalau ya mungkin sebagian masyarakat sudah tahu apa kontribusi buat Sumatera Selatan. Tapi mungkin ada masyarakat awam yang mungkin masih bertanya, ini kan punya Sumatera Selatan, apalah kontribusi yang telah dilakukan? Walaupun mungkin sudah banyak lah yang dilakukan, cuman mungkin ada segelintir masyarakat Sumatera Selatan yang masih belum tahu nih, Pak. Jadi Bank Sumsel Bubble ini dimiliki oleh 2 provinsi. Jadi Bank Provinsi Sumatera Selatan dan juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, begitu ya. Bank ini sekarang jalan 67 tahun ke depan ini. Kalau jalan tuh mudah-mudahan bisa lari nanti ya. Jadi kalau kita lihat aset kita sekarang ini Bank Sumsel Bubble asetnya sekitar 38 triliun. Naik 8%-an itu dari tahun yang lalu. Itu cukup luar biasa, dari 35 menjadi 38 triliun. Labanya sekarang ini mencapai 760 miliar. Dari kemarin 700, ya, naik ke sekitar 13%-an. Itu luar biasa. Nah, kemudian kalau kita lihat juga, kita juga nyalurkan kredit. Nyalurkan kredit, kita punya kredit saat ini 23 triliun. Nah, Bank Sumsel Bubble udah punya visi berkontribusi bagi pembangunan daerah. Nah, itu kita berkontribusi pembangunan daerah bentuknya apa? Bentuknya dalam bentuk kita membangun ekonomi masyarakat. Contohnya kita memberikan kredit kepada masyarakat, begitu ya. Dan memang kredit kita sekarang ini sebagian besar masih untuk kredit-kredit konsumtif. Tetapi kita sedikit-sedikit naik nih nanti. Dari 20% menjadi 30% sekarang kredit konsumtif, kredit produktifnya. Kredit produktifnya berbentuk misalnya pinjaman untuk pembangunan daerah, gitu kan sudah ada pembangunan daerah untuk Muba gitu ya. Bukan Muba, maaf. Untuk Banyuasin gitu ya, kemudian untuk Patlawang kita bantu dengan penyaluran kredit. Juga kita punya kredit itu sekitar 23 triliun. Kalau triliun itu nolnya berapa ya? Belum punya, Pak. Belum punya. Kalau gliding 1 banyak gitu. Kalau kita jajar tuh ya mirip-mirip kereta lah. Gitu kan, ya. Nah, itu kita lakukan nyalurkan kredit. Tadi kan kita kumpulkan dana dari masyarakat, kemudian kita salurkan ke kredit. Untuk kreditnya apa? Untuk pembangunan daerah juga gitu. Antara lain jalan tol. Kita juga di sini juga punya contohnya
kita punya contohnya itu kur sawit, kur macam-macam gitu ya. Nah ini kita untuk masyarakat, nanti kita berharap dengan demikian nanti ekonomi masyarakat tetap berputar begitu. Nah ini kita minta masyarakat juga paham bahwa Bank Sumbabel juga memberikan dividen juga bagi pemerintah daerah begitu ya. Saat ini kita bagi dividen sekitar 50% untuk pemerintah daerah. Dan banyak lagi gitu yang akan kita berikan. Termasuk juga kita memberikan membantu program-program pemerintah. Antara lain untuk program stunting, juga untuk program pengentasan kemiskinan, juga untuk inflasi, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan masalah lainnya. Konon kabarnya tahun ini Pak, mudik gratis itu pacak melalui Bank Sumsel Pak. Nah bisa tuh mudik gratis. Bank Sumsel ada program yang bagus ya untuk mudik gratis. Kita ini bank yang juga yang mendorong mudik gratis melalui kereta api. Nah itu cuma pakai itu aja, pakai kris gitu ya, pakai mobile banking Rp1 bisa naik kereta api tuh ke Linggau, ke Lampung, bisa kita ini kan. Jadi berapapun ongkos yang ditetapkan oleh PT KAI melalui kris Bank Sumbabel cuma bayar Rp1. Rp1. Iya. Tapi nggak boleh nanti ini aja, sana pulang balik lagi. Nah ini nggak boleh. Nah, harus punya satu berangkat gitu loh. Kalau gitu. misalnya satu keluarga itu Pak, contoh ada lakinya, bininya, duwiko anaknya Pak. Nah itu makin sikok kiri sebenarnya? Bisa. Iya, Yang penting kita lihat ini satu keluarga aja. Jangan keluarga orang lain dipakai semua ya. Itu jangan. Gerbong penuh satu kampung itu. Apalagi bukan untuk pulang kampung, tapi untuk berwisata. Wah itu jangan gitu. Nah jadi pemirsa Palembang TV, salah satu terobosan di tahun 2024 ini dan 1445 Hijriah. Bank Sumbabel itu menyediakan program mudik gratis naik kereta api yang nak ke Lampung, yang nak ke Lubuk Linggau hanya Rp1. Jadi kamu tinggal nyiap ke duit sangunya baik, Bank Sumbabel ngongkosinya. Cuman ya lah sampai dulu satu ngawak duit jangan ngawak duit, kalau duit itu ditunggu oleh mak kamu. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada di 380022 nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya dan juga masalah perbankan. Nah izin Pak Samsudin, perihal masalah kontribusi Bank Sumbabel buat Sumatera Selatan. Itu beberapa bulan ini kami masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu kalau misalnya lewat Masjid Agung tuh lah sudah ada warna baru, hijau-hijau di dalam itu. Nah itu bukannya di Masjid Agung sepertinya di masjid sudah tersebar di Sumatera Selatan gitu ya? Masjid Taqwa, Masjid Muara. Nah itu program apa Pak dari Bank Sumbabel? Itu program yang kita sebut program sebenarnya memberdayakan masjid ya. Kita pakai program namanya Mart Boot. Mart Boot gitu ya. Mart itu pasar ya, Boot itu lapak gitu, pasar. Jadi Mart Boot itu sebenarnya kita gunakan untuk memberi kegiatan bagi marbot pengurus masjid gitu kan. Kalau kita lihat kan sekarang marbot itu kalau dibayar tuh biasanya dari impak-impak ya, kalau payah ya gitu ya. Tapi bukan dari sendal ya, dari kebutuhan yang ini. Nah, itu kita berharap dengan adanya marbot ya, ada semacam marbot itu semacam warung kecil ya, kontainer kecil untuk mereka untuk berusaha gitu ya, berwirausaha. Dan itu kita kasih setiap masjid itu kita marbotnya dan perlengkapan untuk jualannya, termasuk isinya gitu ya. Itu nilainya sekitar antara 10 atau 12 juta tergantung tempatnya. Nah itu kita bantu supaya marbot ini punya penghasilan dan tidak mengharapkan lagi dari kota-kota amal ya. Dan kota-kota lama sebenarnya kita bisa gunakan untuk bantu masyarakat di sekitarnya gitu. Nah marbot ini untuk penghasilan dari pengurus masjid. Dan saya lihat kalau kita lihat di Masjid Agung, di At-Taqwa, dan kemudian juga di Linggau, di Pangkal Pinang, itu banyak sekali, dan itu menurut saya cukup berhasil ya. Dan kita terus akan menyumbangkan, kalau itu kan kegiatan CSR kita melalui unit usaha syariah gitu kan.
Saya dengar di sana juga ada apa pegawai mirip beliau. Saya nggak tahu saudara sana ya. Sudah dulu Pak ya. Ya, saudara. Nah itu mirip Yai Najib, mungkin saudaranya di pegawai di unit syariah. Nah itu melalui unit syariah kita. Nah saya sedikit tambahkan bahwa Bank Susbabel ini berjalan dengan dual sistem gitu ya. Apa sih dual sistem? Sistemnya ada sistem konvensional seperti bank biasa dan juga sistem syariah dengan apa menggunakan kaidah-kaidah atau akad-akad syariah begitu. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, balik lagi di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Balik dengan narasumber kita Bapak Haji Ahmad Samsudin, Direktur Utama Bank Sumsel Babel dan salah satu CEO terbaik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa Palembang TV di mana berada, lagi nak bertanya-tanya di 380022 kita tunggu kebersamaannya. Nah balik-balik ke yang tadi Pak Sam, masalah anggaplah tadi kan Bank Sumsel Babel ini ada yang konvensional, ada yang syariah. Nah sebelum kita pindah ke situ, masalah matbot tadi kalau misalnya ada masjid yang menginginkan, itu kan, karena kan Masjid Agung itu kan sebagai salah satu senternya kota Palembang kan, mungkin ada baik untuk kita pati ngapo kami tidak dapat, itu kan ya, ada baik mungkin untuk ditangguh buntung ngapo kami tidak dapat. Nah bagi masyarakat yang pengen mendapatkan itu, bagaimana prosesnya? Tapi kita angkat dulu penelpon. Halo. Assalamualaikum. Salam, dengan siapa di mana? Oh ini di kabarin ini. Ngapa? Nak nanya. Ya, di mana? Ya kabarin. Oh, Pak sini lah. Tetangga kami, tetangga Bang Sumsel. Nasabah Bang Sumsel tidak? Iya. Ya. Kaitannya dengan Bang Sumsel juga. Apa? Kaitannya dengan Bang Sumsel juga. Ya, ngapa? Dan namanya utang apa? Bukan. Bukan. Nak utangnya. Nak utang. Oh, jadi kalau bulan puasa dan nak bayar angsuran, ketunu kayaknya. Selama ini aku dengar ada program, tapi program itu pemerintah kota barangkali ya. Ya. Itu apa namanya Bilalnya Haji. Kami nak plus tahu jadi Bilal belum dapat kira mana Bang Sumsel. Mangcik ngomong pecah juga banyu. Hah? Mangcik ngomong pecah juga banyu, tak kebotikan aku. Coba ulangi lagi. Kadang nak minta ini itu dari cacat dengar kalau. Halo, Ya, coba sekali lagi. Tak kebotikan. aku ni nak nanya, kabarnya ada program Bilalnya Haji. Kami ni 11 tahun lebih jadi Bilal, belum naik haji. Ya. Apa banyak difasilitas oleh Bang Sumsel? Lah naftar lu Mangcik ni. Hah? Lah naftar haji belum? Ya, belum, tapi kita minta daftar ke dalam Bang Sumsel ni kalau ada program Bilalnya Haji. Ya. Dia aja ke Mangcik. Ya, yang sehat Mangcik, banyak yang nak mandi ke ni. Iya, jelas. Jadi beliau ini seorang Bilal. Tukang mandi orang meninggal. Ini Ya. salah satu wong yang tak boleh kita jahati, Pak. Iya. Kalau kita jahat tidak dimandinya gitu. Ada ini berbalal dengan aku dulu nih. Mandilah dewek kau je itu kan. Mugola ada anak kita, mugola dulu kita masih tak manggil Bilal dia lah. Gitu kan. Nah, dia nanya ada tak lokak Bilal pergi haji gratis dari Bang Sumsel Babel ini? Kalau itu biasanya kita ada program kalau yang gratis ya mungkin tidak ada ya. Yang ada tabungan. Ya, nabunglah kita yang kita sebut sekarang ada pesirah Raden. Nah, pesirah Raden itu nabung. Kita nabung sedikit-sedikit lah, nanti lama-lama jadi bukit gitu ya. Yang penting kalau kita mau berangkat haji cuma satu isinya, yaitu niatnya dulu. Nah, kalau ini kita niatnya kuat, saya pikir kita bisa tuh nabung sedikit. Saya percaya kok orang yang punya niat kuat gitu ya, biasanya Allah tuh akan ngasih gitu akan memberikan itu, apalagi dengan dibantu dengan niat, doa dan usaha, wah itu luar biasa begitu. Nah itu insya Allah kalau misalnya itu kita ada fasilitasnya yaitu pesirah Raden, nah, itu bisa digunakan itu. Jadi Mangcik kalau nak ngarep ke Bang Sumsel tak katik nabung ni lah, Mangcik nak gratis nian, besok pagi ke kantor Ledeng. Temui wali kota.
kalau ada lokaknya di situ. Nah, balik-balik ke masalah marbot tadi Pak. Kalau misalnya ada masyarakat Kota Palembang atau sekitarnya lah pengen mendapatkan marbot itu, apa yang harus dilakukannya Pak? Ya, bisa datang langsung ke cabang kita. Ada cabang, kalau di Palembang ada cabang Syariah Palembang gitu. Kalau di tempat di luar kota yang tidak ada cabang syariahnya, bisa kita datang ke cabang konvensional. Ya, kasih saja itu permohonan untuk membuka marbot. Tapi kita berharap baru marbot itu bisa merata ke semua daerah ya. Dan kita berharap juga masjidnya itu yang ada di sekitar sekitar keramaian, perlintasan, supaya itu bisa rame gitu. Jangan masjid tiba-tiba masjidnya ada di kampung, di hutan gitu, nggak bisa lah. Saya mau beli gitu kan. Nah itu yang kita lakukan, yang ada benar-benar ada di sana. Dan kemudian juga marbotnya benar-benar serius mengelola ini, karena kan dana yang kita kasih itu dana masyarakat juga, dan kita butuh dipertanggungjawabkan juga gitu. Jadi pemirsa Palembang TV di mana berada, kalau pengen marbot itu diatur datang ke Bank Sumsel Babel yang syariah yang ada di depan PIM, kayak syarat dan ketentuannya kita tentukan. Nah, balik-balik ke syariah dan konvensional tadi Pak, itu jadi di Bank Sumsel Babel ini ada yang syariah, ada yang konvensional. Nah, mana itu penjelasannya Pak? Iya, kalau yang syariah itu kita jalankan dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam gitu ya. Dan kita lakukan itu semua transaksinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tetapi kan semuanya kalau yang baik itu kan semuanya adalah sunatullah ya, rahmatullah. Jadi kita sebenarnya ada dua hal nih, kalau Bapak Ibu yang memang pingin bertransaksi dengan secara syariah, ya kita bisa menggunakan unit syariah yang ada di sana. Tapi layanan syariah pun ada juga, ada office channeling namanya saluran dari pelayanan yang ada di konvensional. Di situ juga di cabang-cabang konvensional kita juga melayani syariah juga. Gitu. Jadi bisa di cabang yang ada yang memang syariah, bisa cabang konvensional yang punya unit layanan syariah begitu loh. Di situ nanti juga fasilitasnya ada tabungan juga, dimana ada pemberian kredit. Kalau di syariah namanya pembiayaan, ada pembiayaan ada juga di sana begitu loh. Nah, prinsipnya kita ada sistemnya ada dua. Jadi Bank Sumsel Babel itu ada secara bankwet, secara operasional kita punya konvensional dan juga punya syariah gitu. Nah, ini kita harus kembangkan syariah kita karena potensinya cukup luar biasa. Apalagi di masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung itu potensinya cukup tinggi gitu ya Najib. Jadi di situ kita bisa juga misalnya untuk pembiayaan untuk itu yang itu silahkan pakai syariah juga. Dan juga jangan lupa juga kita juga di syariah itu ada juga kita menyalurkan juga untuk yang zakat ya. Tapi zakatnya masih zakat karyawan. Kita belum punya zakat yang kita kumpulkan. Kita cuma mengumpulkan, nanti kita salurkan melalui Lasnas. Kita masih punya zakat itu kita di Bank Sumsel Babel masih UPZ begitu. Ke depan kita berharap juga kita bisa menjadi LAS gitu ya. Gitu. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang kan Pak musim kan sudah digital. Iya. Semua pakai handphone nggak Pak? Iya. Mayar ini pakai handphone, mayar itu pakai handphone. Nah, apakah teknologi telepon, teknologi handphone itu di Bank Sumsel Babel sudah ada nggak Pak? Iya. Sekarang ini semuanya serba digital ya. Digital namanya. Makanya kita namanya digital gitu kan. Kita pakai sekarang mobile banking gitu. Kadang-kadang kalau orang-orang anak muda sekarang tuh bilang gini, kalau istri boleh ketinggalan tapi handphone jangan gitu ya. Kalau saya dua-duanya jangan gitu kan. Tetapi kalau kita bisa juga lihat begini, bahwa kita transaksi harus menggunakan mobile banking gitu ya. Dan kita semuanya sekarang memang cashless gitu. Bank Sumsel Babel punya sarana mobile banking gitu. Mobile banking kita termasuk yang di depan lah gitu, karena kita sudah kembangkan ini luar biasa gitu. Kalau mau zakat pun sekarang ini nggak perlu zakatnya datang ke sana dengan cash gitu. Kita bisa dengan melalui mobile banking kita. Sedekah pun bisa melalui mobile banking kita begitu. Nah, ke depan mobile banking kita ini kita kembangkan. Bank Sumsel Babel juga saat ini juga untuk pembukaan rekening kita juga bisa melakukan langsung melalui mobile banking. Kita jadi ada onboarding, jadi kita langsung lihat ada dana kita membuka rekening bisa langsung melalui mobile banking kita begitu kan. Nah, itu sarana-sarana itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberi layanan kepada masyarakat agar masyarakat puas gitu kaitan itu, dan itulah dibutuhkan oleh masyarakat ke depan begitu ya. Nah, Syai Najib ke mana-mana masih bawa dompet nggak? Masih Pak ya. Nah, itu masih ketinggalan itu. Harusnya kita udah mulai berpikir menggunakan
mobile banking gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, nanti kan kita ini sedikit nih saya mau sharing terkait dengan Lebaran ini gitu ya. Kan Lebaran ini banyak sekali orang-orang yang butuh dana gitu ya, dana tunai gitu ya, dana tukar uang gitu ya. Bank Sumbabel juga menyediakan penukaran uang gitu ya. Tapi saya sarankan sekarang ini untuk pembayaran itu mungkin anak-anak sekarang nggak pakai uang tunai lagi kali ya. Iya Pak. Mungkin Pak kalau mau kasih saya apa namanya itu kalau setiap hari raya tuh THR gitu ya pakai QRIS ya, gitu kan. Pakai mobile banking, transfer mobile banking itu lebih bagus kali ya, lebih nikmat gitu mungkin ya. Iya, gitu. masa pacak nangajuk aku 51.000 pacak Pak. Ya. Nah, kalau misalnya banyak ponak-ponakan kumpulin aja tinggal pakai tak nyebar semuanya gitu. Kejutan Ya. Bisa gitu langsung gitu. Iya, kaki aku balik ini Pak nak muat lagi guys, nak aku tempel di toples. Bisa tuh setiap toples ada harganya gitu. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada di 380022 kita tunggu kebersamanya. Nah, sekarang ini Pak, Palembang ini lagi musim menurunkan angka stunting. Siang, malam, pagi, sore, wali kota, bupati, gubernur, RT, RW stunting. Tapi sampai kami awal-awal itu nak bertanya, jiku yang mana stunting itu kan? Baru 2 tahun, sekitar 2 tahun inilah bahasa stunting tuh rasanya melekat di kuping. Kan? Kalau dulu kan secanting, misalnya orang ini misalnya gak marah-marah, kurang secanting gitu. Apa kesamo je kurang secanting dengan stunting. Lain ujung cek itu kalau kurang secanting itu kan agak error Ini kurang secanting gitu. Nah, ini stunting. Nah, apa yang dilakukan Bank Sumbabel untuk ikut serta menurunkan angka stunting ini, Pak? Iya, kalau kita lihat nih stunting ini tantangan kita bersama ya. Karena kan Bank Sumbabel ada juga berkontribusi juga bagi masyarakat gitu ya. Nah inilah program kita bantu stunting masyarakat gitu ya untuk yang menurunkan angka stunting. Kita bayangin aja gitu kalau kita lihat anak-anak masih muda-muda, masih balita ini umurnya 2 tahun tapi berat badannya cuma 5 kilo gitu kan, kasihan sekali ya gitu. Nah inilah yang kita lakukan. Nah, Bank Sumbabel membantu stunting ini dengan cara tidak kasih cash, tetapi kita kasih dalam bentuk natura, misalnya susu, kemudian juga kacang, telur gitu ya. Dan diambil setiap bulan gitu ya. Nah, ke depan itu pengambilannya gimana? Pengambilannya melalui marbot tadi. Marbot tadi atau UMKM kita atau warung-warung yang kita kasih UMKM juga. Jadi mereka datang ke sana dengan pakai barcode saja begitu loh. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, juga selain dana ini dana CSR dari Bank Sumbabel. Juga teman-teman dari Bank Sumbabel juga ini juga mengangkat anak asuh. Misalnya Yai Najib gitu kan. Wah, saya pingin nih membantu masyarakat, membantu bagian untuk yang menurunkan stunting ya jadi bapak asuh gitu ya. Tapi bukan untuk ibu asuh. Nah, bapak asuhnya aja. Jadi untuk anak asuh kita angkat gitu jadi angkat ya. Nah, itu kita bisa ngasih ini. Kita punya programnya sekitar berapa? 1.250.000 untuk 6 bulan begitu. Nah, program ini tadinya kayak natura pakai susu pakai ini. Nanti ke depan kita ganti nanti menjadi warung menjadi dapur. Jadi setiap hari kita masakin. Nah, itu kita bisa lakukan seperti itu. Nah, kita program ini kita terus perbaikin dan itu udah berjalan di Pagar Alam, kemudian di Palembang, dan nanti ada beberapa tempat lagi kita lakukan, dan besok di Sungai Liat kita mau lakukan gitu loh. Gitu. Ini programnya kita terus menerus kita lakukan. Mana ada lokak bapak asuh Pak aku, bapak nak ngangkat anak asuh aku galak Pak ya. Ya, tapi bapak memang yang lain jangan. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada di 380022, kita tunggu kebersamaannya. Nah, bertanya-tanya masalah perbankan, baik itu yang syariah maupun yang konvensional dengan Bank Sumbabel. Nah Pak, masalah stunting tadi sudah, mungkin masalah marbot tadi sudah Pak. Tadi kan kami menyampaikan bahwa Bapak ini juga sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah untuk di Sumatera Selatan. Nah, mungkin sebagian masyarakat awam tuh bertanya, apa dia Pak? MES itu kan? Iya, MES itu Masyarakat Ekonomi Syariah gitu. Jadi ini kumpulan dari
lembaga ini lembaga nirlaba ya, jadi kumpulan daripada masyarakat, individu yang memang peduli terhadap perkembangan ekonomi syariah gitu ya. Jadi kita berkumpul, kemudian kita berhimpun untuk memajukan ekonomi syariah gitu ya. Saat ini kita diketuai kalau di pusat oleh Pak Erick Thohir, kenal kan Pak Erick Thohir ya? Gue tahu Pak Galaku mah. Oh iya, mirip-mirip, masih mirip-mirip. Jadi Pak Erick Thohir yang itu kan. Nah, kemudian kita sekarang ini memang lagi demisioner, kita harus aktifkan lagi pengurusannya. Dan kegiatannya cukup banyak gitu ya. Kegiatannya bagaimana kita satu terkait dengan sertifikasi halal. Nah, itu penting tuh. Dalam sertifikasi halal kita di MES kita lakukan program sertifikasi halal. Dan kita juga punya penilai untuk sertifikasi halal, dan kita di masyarakat ekonomi syariah Sumatera Selatan itu ada sekitar 10 orang penilai untuk halal gitu. Nah, kegiatannya kita gabung dengan kegiatan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah tadi yang KEDEX ya. Nah, itu kita gabung gitu. Kalau KEDEX ini sekarang kita ada sekitar 1000 sertifikat untuk halal, ya silakan untuk daftar di KEDEX, nanti kita proses untuk sertifikasi halal dan itu gratis. Gitu. Baik pemirsa Palembang TV di Manobe Berado, kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Baik pemirsa Palembang TV di Manobe Berado, balik lagi di acara Anten Nunggu Buko, dan terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasih buat sponsor-sponsor kami, Basnas Palembang, Lipo Mall, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, Mega Wisata, di Paldian WU, Putri Pinang Masak Duo. Dan pemirsa di segmen ketiga ini kaget di tengah-tengah segmen ketiga maksud kami bakal ada kuis kurma. Ini kuis Ramadan dengan passwordnya dunia belanja hiburan keluarga. Oke, ya kakek kalau bisa menjawab akan mendapatkan voucher belanja dari Palembang Square. Nah Pak, balik lagi ke masalah Bank Sumsel, produk-produk dari Bank Sumsel Bubble Syariah maupun Bank Sumsel Bubble konvensional. Nah ini UMKM Pak, kita belum bahas masalah UMKM. Kira-kira sekarang ini apakah ada daerah-daerah yang mendapatkan binaan dari Bank Sumsel Bubble Pak? Iya, sebelum bicara mengenai binaan, Bank Sumsel Bubble saat ini sudah menyalurkan sekitar 2,7 triliun begitu. Dan plafon kita dari 500 naik menjadi 2,5 triliun gitu rupiah. Dan kita memberikan kredit KUR itu atau pembiayaan KUR ini kepada nasabah-nasabah UMKM gitu ya. Dan polanya kelompok atau dengan sebut klaster gitu ya. Dan kita ada binaan-binaan gitu kalau di Palembang ini alhamdulillah kita punya binaan misalnya pedagang bakso. Kita ada sekitar 2.000 pedagang bakso kita bina gitu ya. Nah itu mereka adalah satu kelompok, kita lakukan pembinaan. Mereka juga dapat sekitar 10 juta, ada yang mulai dorongan sampai ada yang membuka toko warung atau gitu. Dan juga di daerah lain ada juga klaster sapi gitu ya. Klaster sapi di mana kemarin kita lihat ada 131 KUR baru kita salurkan di Pangkal Pinang. Dan kita juga ada KUR yang untuk pembinaan untuk yang KUR ini KUR pempek gitu loh. Nah uniknya di Bank Sumsel Bubble ini pemberian kredit ini tidak hanya dilepas saja gitu loh. Tetapi kita ada namanya klinik UMKM. Jadi klinik UMKM adalah kita memberikan pembinaan pada nasabah-nasabah UMKM. Karena kami percaya UMKM itu tidak hanya butuh kredit, tetapi juga dia butuh pembinaan. Nah ini kita lakukan pembinaan gitu. Kita lakukan melalui klinik UMKM atau kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membina mereka. Yang ketiga kita memberikan penyaluran untuk pemasaran terhadap produk-produk mereka. Jadi 3 hal ini saya anggap ini berhasil. Nah pembinaan ini yang kita lakukan dengan UMKM, dan UMKM saat ini pun kita kasih program juga
UMKM yang nanti baru-baru ini juga kita akan kasih juga mengenai asuransi untuk tenaga kerja. Nah itu baru nih, asuransi tenaga kerja. Jadi UMKM itu kita kasih sekitar 15.000 perak, nanti mereka preminya dan mereka mendapat sebagai asuransi tenaga kerja, tenaga kerja informal. Jadi kalau mereka nauzubillah min dzalik ada masalah apa-apa, itu dapat asuransi. Nah itu kita lakukan gitu. Nah produk kita ini kita kembangkan gitu ya. Dan banyak sekali komoditinya, ada komoditi jagung, komoditi sawit. Kita kalau di sawit itu cukup besar di Oki. Nah itu juga kita berikan juga dalam bentuk kelompok begitu. Nah juga nanti Yain Najib kan punya usaha kan. Nah bisa juga Yain Najib kumpulin usaha-usaha sejenis, nanti kita bina. Di situ satu kelompok itu kita lakukan pembinaan dan juga kita berikan kur, itu bisa juga begitu. Nah, itu yang kita ke depan kita kembangkan terus gitu. Nah, kalau misalnya ada klaster yang misalnya kami pernah ke Pempek Tangguh Rajo itu kan Pak, sudah rapi dipasang pelang masing-masing rapi, sudah tempat makannya juga difasilitasi. Kalau misalnya ada klaster taruh ini jual pempek, yang ini jual kue. Nah, kalau misalnya si tukang kue ini pengen diperlakukan sama dengan tukang pempek ini, apa yang harus dia lakukan, Pak? Ya, bisa aja gitu ya. Jadi satu kampung itu bisa atau satu daerah itu kita bikin klaster gitu ya. Yang penting di klaster itu syaratnya adalah mereka mempunyai usaha, gitu, penambang usaha. Kalau di Tangguh Rajo itu kan mereka pempek itu ada ketua kelompoknya juga gitu kan. Itu kalau nggak salah dibina sama Bank Syariah ya, di BSB Syariah gitu ya. Itu dibina oleh BSB Syariah. Di situ kita kasih itu pembinaan, selain kasih pembiayaan juga kasih pembinaan. Juga kita bikin daerahnya itu sebagai daerah wisata begitu loh. Nah, untuk pengusaha selain pempek, untuk pengusaha kue bisa juga bikin satu daerahnya bersama-sama, kita benahi daerah itu dan kita mulai masuk dengan memberikan kredit atau usaha untuk dengan menggunakan KUR gitu ya. KUR ini kan cukup bagus karena bunganya 6% gitu ya. Lebih murah dari yang konvensional gitu. Itu bisa saja dilakukan. Misalnya satu daerah, misalnya di daerah mana lagi, di misalnya Tangga Buntung atau daerah kita bikin saja satu klaster gitu. Kita juga ada di Tanjung Batu, kita juga ada klaster yang kita punya, yaitu pengrajin pengrajin perak, pengrajin juga untuk bikin dodok gitu. Dodos untuk dodos sawit, kita juga ada klasternya, ada juga klaster juga songket gitu kan. Kita bikin klaster gitu. Nah, itu kita bersama-sama, karena dengan klaster itu kalau saya lihat usaha kecil, kalau kita seperti sapu lidi, Yain Najib, kalau sendiri satu itu biasa cepat patah. Tapi kalau sama-sama, insya Allah itu kuat begitu loh. Nah, kalau dia minta binain itu Pak, yang dilakukan apa ngari Bang Sumsel Babel, apa dia datang ke Bang Sumsel Babel dulu, apa dia datang ke Pak RT dulu, Pak Lurah, Pak Camat ya Pak? Ya kalau misalnya mau binaan kita bisa segala arah kan. Bisa. Kalau misalnya bisa juga kita melalui Krimta daerah, tapi kalau Bang Sumsel Babel biasanya kita ada klinik UMKM, kita bisa undang, kita datang gitu kan pembinaannya, atau kita melalui Zoom biasanya. Zoom. Nanti kita ada tema-temanya brand, temanya macam-macam kita lakukan gitu. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, jadi jangan sedih kalau misalnya di daerah kamu banyak komunitas mau berjualan, misalnya jual kue, kalau jual tekwan, kalau atau jual apa kerajinan, kalau itu jangan sungkan-sungkan. Kalau misalnya kampung kamu minta branding dengan Bang Sumsel Babel, datang baik ke kantor Bang Sumsel Babel terdekat. Dengan di branding itu banyak manfaatnya, selain jualan kamu dapat diposting di sosial media dan juga dapat lebih terkenal dan juga dapat membuat lebih nyaman di tempat kamu. Dan pemirsa Palembang TV, saatnya kuis kurma, kuis Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, kuis kurma, kuis Ramadan ini persembahan dari Palembang Square dan Palembang Icon. Passwordnya dunia belanja hiburan keluarga. Kemarin ada uang belanja Pak di Palembang Icon, zaman dulu ya katanya.
kalau punya duit 200.000 tuh jadinya pacak beli baju untuk anak aku, pacak beli baju untuk aku, untuk bini, katanya, untuk ponaan, dan untuk mertua 200.000 ya zaman dulu. Main ini hari 200.000 main hari cuma pacak beli baju aku bayar dengan baju anak aku. Ngapo je kau naik apa barang sana tuh? Bukan naik ada CCTV. Kemarin kemarin. Bukannya naik ada CCTV banyak nas main CCTV. Oh, kemarin kau tuh. Baik, pemirsa Palembang TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Siapa ini? Dari Mukhtar. Mukhtar, di mana Tar? Dari Demang. Demang sini lah, cek itu. Apa Tar? Ini Iya, Tar, iya. pasportnya Tar. Apa, Bay? Pasportnya, wih dah, iyo. Dunia belanja hiburan keluarga. Nah, pertanyaannya, siapa yang wajib menjalankan puasa Ramadan? A. Wong dewasa dan berakal sehat. B. Wong yang sedang sakit. Buyan pertanyaan ini mudah nian dah. Iya. Ai. Ayo, amun kau jawab B kau masuk rumah sakit tak ya. Ya, kembali lah. Hadiahnya di ini apa di Pal TV ini lah ingat kebe hari apa ngawak KTP ngawak ongkos. Ngawak KTP kalau ngawak ongkos minta ke kami ke ongkosnya. Ya udah, makasih tak ya. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, demikian tadi kuis kurma. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, Bapak Haji Ahmad Samsudin. Inilah sudah di penghujung acara Anten-Anten Nunggu Buko di 16 Ramadan 1445 Hijriah. Nah di closing ini Pak, kira-kira apa baik program dari Bang Sumsel Bubble di Ramadan ini Pak? Kalau gratis, kalau diskon, tolong Pak sebar-sebar ke rakyat ini. Iya. Yang pertama, Bang Sumsel Bubble ini adalah milik masyarakat Sumsel dan Bubble. Jadi mohon tetap didukung gitu ya. Kemudian juga tetap menabung di Bang Sumsel Bubble dan juga manfaatkan layanan-layanan di Bang Sumsel Bubble. Khusus di bulan Ramadan ini, Bang Sumsel Bubble ada beberapa program. Yang pertama promo Iftar Ramadan. Nah ini promo Iftar Ramadan ini promo diskon belanja 25% loh. Di maksimal 50.000 dengan bertransaksi kris dan juga dengan IDC-nya Bang Sumsel Bubble. Jadi itu 25% maksimal 50.000 rupiah. Kemudian dua promo takjil digital Ramadan. Bukan takjilnya dikirim dengan digital ya, tapi gambar gambar aja. Takjil digital Ramadan, yaitu promo potongan harga sebesar Rp5.000 dengan minimal transaksi Rp20.000 dengan menggunakan kris. Dan itu lihat aja nanti di UMKM kita, itu fokusnya ke UMKM kita. Dan terakhir ada promo mudik lebaran bekerjasama dengan PT KAI. Dengan nasabah cukup bayar Rp1 untuk pembelian tiket kereta api dengan menggunakan kris Bang Sumsel Bubble, maksimal untuk 4 orang, jadi satu keluarga begitu. Dan kayaknya Bang Sumsel Bubble juga akan ada juga mudik dengan bus juga ada gitu ya. Nanti kita tunggu saja tanggal mainnya begitu. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, itu tadi bermacam-macam program dari Bang Sumsel Bubble di Ramadan 1445 Hijriah. Ada belanja diskon 25%, ada juga mudik ke mana bayar? Cuman cukup bayar Rp1 untuk 4 uang. Jadi kalau misalnya Yai kami nak mudik ke Jakarta cuma Rp1, gitu kan? Cuma sampai Lampung benang kami nganter ke. Dari Lampung sana ejok lah deh. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, semakin dulu rangkaian acara Anten-Anten Nunggu Buko di 16 Ramadan 1445 Hijriah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika kalau kata-kata yang salah, dan ribuan terima kasih buat narasumber kami Bapak Haji Ahmad Samsudin, Sama. Direktur Utama Bang Sumsel Bubble. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.